Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pentingnya menyeimbangkan pendekatan hard power dengan soft power dalam mengatasi terorisme. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Arab Islamic America Summit atau konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika di Conference Hall King Abdul Aziz Convention Center, Riyadh, Arab Saudi. Jokowi mengatakan selain melakukan pendekatan hard power, Indonesia mengutamakan pendekatan soft power melalui agama dan budaya. Dan pemirsa, sejumlah cara pemberantasan terorisme dan radikalisme akan kita bahas bersama saya, Valerina Daniel. Telah hadir narasumber di studio kami, yaitu Ansat Mbae, Kepala BNPT periode 2011 sampai 2014, dan Marsudi Suhud, Ketua DPP PBNU. Selamat malam, Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ansat Mbae. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum dialog kita mulai, kami akan sampaikan informasi terlebih dahulu kepada pemirsa. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai solusi mengatasi terorisme di dunia di depan pemimpin dunia dalam KTT Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi. For instance, for the eradication program, Indonesian authorities involve the communities, families, including the families of ex-convict of repentant terrorists and community organization. We also involve the two biggest Islamic organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, to continue to promote peaceful and tolerant Islam. Baik, langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. Saya ke Pak Ansat Mbae terlebih dahulu. Kalau dari segi seorang yang pernah berkecimpung di BNPT, segenting apakah kondisi radikalisme di Indonesia saat ini? Sejak tahun lalu, saya kira ya di studio ini juga saya pernah bicara, ini sudah merupakan wake up call untuk bangsa Indonesia. Ini kurang satu digit lagi kita sama dengan Syria dan Irak itu. Kurang satu digit lagi? Situasi sekarang ini itu persis dengan awal mulainya ISIS di Irak dan Syria itu. Nah, yang kurang satu digit itu apa? Mereka bisa menguasai satu satuan bersenjata. Seperti di Irak itu kan satuan bersenjata, Saddam Hussein punya, lari kepada si Abu Bakar Baghdadi itu. Sehingga mereka begitu kuat menguasai ladang minyak. Nah di kita, ya saya yakin itu tidak akan terjadi kalau di Indonesia ya. Kalau toh mereka mempersenjatai diri sendiri, saya kira kita sudah bisa lihat seperti para teroris yang sekarang ini beroperasi. Oke. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat sejauh ini untuk menghadapi kondisi yang menurut Anda ini sangat genting karena sudah hampir satu digit lagi sama dengan di Suriah, apakah sudah cukup? Begini, pendekatan dalam counter terorisme itu secara besar bisa dibagi dua, pendekatan keras yang disebut dengan ya hard approach, hard power, dan pendekatan yang lembut ya persuasif. Pendekatan keras itu pun ada berbagai gradasi di situ. Ada yang menggunakan pendekatan perang ya seperti di Syria, Irak oleh Amerika, NATO segala macam itu. Itu masuk kategori hard power ya. Ada yang menggunakan pendekatan intelijen. Dan kita dua-dua itu sudah pernah lakukan di Indonesia dulu waktu Kartosuwiryo itu kan operasi militer pagar betis dalam skala besar itu. Kemudian tahun-tahun 70-an, 80-an itu dengan operasi intelijen. Nah sekarang kita menyadari bahwa ini masalah terorisme yang didasari oleh paham radikal yang sangat militan. Ini masalah pikiran. Makin keras ditekan secara fisik, mereka makin militan. Makin gila ini, makin nekat. Oleh karena itu Indonesia dari pengalaman sendiri dan melihat pengalaman dunia tidak memilih pendekatan keras itu perang, pendekatan operasi militer itu, tapi dengan penegakan hukum. Karena pengalaman kita sendiri sampai dengan tahun 80-an itu justru
yang sekarang ini tokoh-tokoh teroris dan termasuk tokoh-tokoh ideolog yang radikal ini itu sebetulnya reaksi ketidakpuasan terhadap perlakuan para senior mereka dulu dengan cara-cara kekerasan, dengan operasi militer, operasi yang keras itu. Nah, sekarang mereka bangkit menuntut keadilan. Oleh karena itu, dalam pendekatan keras pun kita harus menempuh cara-cara yang adil, yang membawa mereka ke pengadilan. Kalau toh ada yang keras di situ, ya memang tidak bisa dihindari. Menangkap orang dengan senjata, dengan bom di tangan, ya tidak mungkin kan kita cipika-cipiki aja itu. Emang harus dengan senjata. Oke, makanya dilengkapi tadi dengan hard power dan juga soft power. Soft power. Sebetulnya kombinasi kedua pendekatan, bukan kombinasi sebetulnya, simultan daripada hard power, soft power ini yang menjadikan Indonesia itu sudah dijadikan model oleh PBB dalam counter terorisme sebetulnya. Karena termasuk dalam hard power, dalam arti penegakan hukum, selama ini yang dipraktikkan, justru itu bukan polisi saja, bukan Densus. Densus itu di belakangnya para ulama-ulama moderat seperti bapak-bapak ini. Jadi tidak seperti murni hard power. Jadi sebetulnya antara hard power, soft power itu harus tidak bisa dipisahkan bagi Indonesia. Dan itulah yang menjadi faktor penentu mengapa dunia menjadikan Indonesia itu model dalam counter terorisme. Baik. Nah, dalam tadi pidatonya yang disampaikan di KTT Arab Islam Amerika ini juga Presiden secara spesifik menyebutkan bahwa sudah mengandalkan soft power dengan bekerjasama dengan dua organisasi kemasyarakatan, dalam itu disebut NU dan juga Muhammadiyah. Nah, dari NU sendiri, Pak Marsudi, bagaimana sebenarnya sejauh ini yang sudah dilakukan dalam rangka pendekatan secara soft power atau persuasif? Sesungguhnya yang terjadi terus-menerus dari tidak sekedar di Indonesia, di Timur Tengah pun atau di sini dari zaman disebutkan tadi DITTI sampai sekarang, itu artinya ada yang belum selesai dalam pikiran besar mereka, yaitu tentang melihat sebuah negara. Negara ini belum sesuai dengan pikirannya mereka, maka mereka berusaha sekuat-kuatnya dengan caranya juga, entah sampai ngebom sampai apa, itu intinya ke situ. Nomor dua, karena ini adalah tokotul fikri, atau artinya tadi disebut kekuatan berpikir, maka yang NU lakukan sampai saat ini ya hanya merubah bagaimana cara berpikir mereka terhadap pandangannya mereka. Pandangan terhadap apa? Pandangan minimal pada negara kita sendiri. Kita bangsa Indonesia adalah negara Pancasila. Terus setelah bagaimana kita melihat negara Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kita sampaikan terus kepada mereka sampai memahami bahwa sesungguhnya negara Pancasila ini adalah yang mengambil nilai-nilai agama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu soft power yang kita sampaikan terus. Maka ketika saya diajak rapat juga di pemerintah, ya saya sampaikan dengan cara ini. Dari NU bisa menyampaikan. Maka di NU itu ada 22.364 pondok pesantren. Alhamdulillah tidak ada satupun santri atau orang yang jadi teroris. Karena apa? Standar kitabnya jelas, bukunya jelas, pemahamannya jelas, tauhidnya jelas, pemahaman ketuhannya jelas, bagaimana bergerak, cara berjuang, dakwahnya juga jelas, cara dakwahnya jelas. Jadi tidak memasukkan unsur-unsur ideologi radikal seperti yang berkembang mungkin di tempat lain di luar NU. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu Pak, seberapa besar ataupun seberapa genting kondisi Anda melihat penguasaan pikiran terhadap ideologi-ideologi radikal ini dari sejauh ini pengasuhan dari NU? Ya memang kalau dibiarkan terus-menerus akan dia mengkloning
Mengkloning terus mengkloning. Sekarang mengkloningnya mudah sekali kan, lewat WhatsApp, lewat Facebook, nggak perlu ketemu orang. Ya. Kita NU kan ketemu orang karena harus didatengin, harus dikasih tahu, dipahamkan. Mereka bisa memakai media sosial dengan cepat sekali. Bayangkan saja hanya dengan media sosial, dia bisa baiatnya lewat media sosial juga, dan dia bisa siap untuk melakukan sesuatu yang bom panci itu. Misalnya, nah untuk itu kita tidak boleh berhenti. Terus-menerus kita sampaikan karena mereka adalah ideologi, pikiran-pikiran yang dirubah akhirnya adalah mindset cara berpikirnya. Kalau itu dianggap negatif, dibawa ke cara berpikir positif. Cara berpikir positif harus dicari tahu sumbernya itu apa. Kalau sumbernya itu adalah tentang negara Pancasila yang belum selesai menurut mereka, kita sampaikan negara Pancasila itu begini. Supaya pemahamannya sama ya, bahwa tidak ada ingin membangun negara dalam negara. Baik, dan jadi Islam adalah part of solution jadi pada akhirnya ya, bukan jadi permasalahan. Seperti juga disampaikan oleh Presiden Jokowi dan pidato salah satunya adalah itu poinnya. Kita akan membahas lagi mengenai pidato Presiden Jokowi tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dari Indonesia untuk membantu mengcounter terorisme secara global. Kami akan kembali saja berikut ini pemirsa.